pekerjaan di sana ada berapa tadi? Ada 3 Pak. Ada 3. Yang pertama membuat surat jalan, yang kedua menginput lemburan, sama yang ketiga membuat surat pemesanan ekspedisi. Membuat surat jalan, kemudian SPL, sama ekspedisi. Oke. Coba Bapak mau tanya untuk surat jalan. Jadi kamu nyampein surat jalan itu bisa dibikin 2. Ada 2 metode, yang manual dari logistik sama yang dari akuntansi. Itu bedanya apa itu? Biasanya kalau yang itu jadi langsung masuk ke data dia Pak. Jadi kalau yang manual kita nggak dia belum tahu kalau kita udah ngirim barang. Jadi kalau biasanya kalau akunting itu dia tahu barang yang mau dikirim terus apa aja barangnya sama perkiraan harganya. Tapi secara surat jalannya beda apa sama? Bedanya gimana? Kalau dari surat jalannya sendiri Formatnya sih Pak. Formatnya bedanya gimana? Bedanya itu jadi kalau yang di akunting itu dia tujuan sama ini tuh satu di satu tabel Pak. Tapi sama-sama pakai Excel juga? Atau apa pakai aplikasi? Kalau yang akunting itu ya dari SPK-nya itu dari aplikasi SSM Web Pak. SSM Web. Iya. Dan dia langsung karena namanya pakai aplikasi dia langsung berintegrasi gitu ya. Terus memang nggak ada masalah seperti itu kalau misalnya kok ada 2 yang bikin surat jalan, harusnya ngomong lagi siapa ya kira-kira kalau yang mau surat jalan itu? Itu sih yang bisa barangnya ketinggalan Pak, 1 atau 2 Nggak ada Pak, bikin surat jalan materialnya atau ini ketinggalan kan ini, atau kalau mau bikin surat jalan jadi dia nggak banyak Pak kalau yang manual biasanya. Tapi harusnya yang bikin akunting semuanya harus akunting. Jadi kalau yang di departemen kamu itu malah nggak bikin aslinya. Cuman kalau ada yang ketinggalan doang. Kalau misalnya kamu yang bikin, terus alurnya seperti apa sih? Mulai dari awal sampai kamu bikin, sampai kemudian diapain tuh surat jalannya? Dari awalnya dia tolong pembimbing saya, pembimbing apa itu tolong bikinin jalan. Kan udah dikasih tuh Pak rincian barang, kuantitas, tujuan sama tanggal pengiriman. Nah kalau udah tuh saya masukin semua di Excelnya, saya print, habis saya print, saya minta tangan. Kadang tuh kadang saya kasih langsung Pak katanya. Kadang dia minta tolong kasih masukinnya langsung. Oh iya saya kasih, kalau nggak ke tim instalasi. Karena kadang tim instalasi barang berangkatnya sama itu Pak. Sama tim instalasi. Iya. Kalau alur di SOP di perusahaan itu sendiri gimana sih jumlah surat jalan itu? Kalau yang prosesnya di akunting ya Pak. Kalau di akunting itu nanti kita buatnya tuh kita nge-email tim akuntingnya Pak di aplikasi Simbra. Terus itu dari SPK kita lihat tanggal pengirimannya, kita tinggal copy paste ke Simbranya. Nah nanti kita tinggal tunggu aja. jadi atau belum. Tunggu di sini aja. Setelah itu ya klik ada kesulitan untuk membuat surat jalan. Terus mungkin kalau kuantitinya ada banyak satu barang walaupun satu barang kayak baut gitu Pak. Tahu gitu ya. Ada nggak pengalaman mungkin barangkali salah info atau salah tag atau salah kuantiti? Salah pas ngambil barang Pak udah itu saya nggak lihat apa kan biasanya nih ambil barang udah siap sama tim warehouse-nya saya ambil, saya nggak lihat dulu kira saya udah ini Pak ternyata salah apa kuantitinya harusnya berapa meter, ini cuma berapa meter. Udah sampai begini baru dicek aja, belum dicek itu. Belum dicek Pak. Jadi harusnya gimana tuh kalau kayak gitu? Harusnya lebih dicek. Terus yang kedua membuat SPL. Iya. SPL
SPL-nya itu SPL yang gimana? SPL-nya karyawannya siapa? Semua divisi. Semua divisi. Tim instalasi lebih khususnya pak. Emang udah berapa karyawan? Tim instalasi itu ada 23. 23 orang. Kenapa kok ada SPL-nya? Karena kadang dia tuh ada barang yang mau dikirim sore dan harus diselesaikan hari itu juga pak. Instalasi gimana tuh? Kalau instalasi? Instalasi itu kayak pemasangan wood gitu pak. Jadi tim instalasi yang masang di tempat pak. Oh, jadi barang dari pabrik itu masih dalam knockdown gitu kan ya, Iya, sistemnya kan, bongkar pasang gitu ya. Jadi yang masang dari sini juga instalasi. Dan masangnya biasanya kan emang enggak jam parsial kan ya. Yang makanya biasanya pasti ada SPL. Kalau lembur di sana kan dibayar berapa? Enggak tanya. Kalau lembur di sana dibayar berapa? Enggak pernah nanya. Biasanya sekali bikin SPL rata-rata berapa jam? Ada sih pak, kayak 10 jam, 12 jam gitu juga ada. Lemburannya doang? Iya. Lemburannya doang? Dia nungguin ini juga barangnya, pemasangnya dia lama juga nggak tahu itu pak, udah sampai 12 jam gitu juga. Tapi dia nggak aktif sih tulisannya di keterangan kerjanya. Gede lemburannya tuh. Iya. Karena mungkin jauh juga pak. Iya. Biasanya jauh. Memang karena jauh terus pemasangannya. Ada rumit mungkin pak. Oke, urutannya gimana? SOP itu gimana? SPL itu kayak gimana? Bikin SPL. Satu ada formnya pak. Jadi nanti yang lembur tuh dia ngisi dulu namanya. Ini dia dari jam berapa sampai jam berapa. Surat perintah lembur. Form SPL. Form SPL. Iya. Terus yang diisi apa tuh? Yang diisi apa aja? Itu dia ngisi tuh nama, Mhm. sama jam sih bang, sama tanggal, Nama, sama ini juga sih sama tanggal. surat perintah kerja nomornya, biar tahu dia kerjanya ngapain. Oke. Terus habis itu Situ nanti saya yang masukin ini apa input di SSM web. Ini aplikasi HRIS itu masih SM juga kayaknya. Terus Terus habis itu saya print, saya tanda tangan dulu ke pembimbing di PT. GPT bukan KRD. Bukan. Tapi nanti kalau udah di pembimbing PT baru ke HRD pak. KRD kan. Terus habis itu Situ udah sih pak. itu aja ya. Ini langsung. Lo kalau karyawan bawa form itu nggak? Terus nggak usah kan? Cuma ngisi nanti dia dikasih. isi SPL aja kan udah selesai. Oke. Ada itu nggak pengalaman pas waktu bikin itu apa namanya SPL? Salah jam kah atau apa kayak Pernah gimana? sih pak. Itu di tanggalnya tanggal 12. Cuma dia jam 23, jam 11 sampai jam 4 atau jam 4, pokoknya lebih. Saya salah ngikut harinya itu pak. Terus gimana? Terus saya buat ulang. Buat ulang. Itu jadi kurang apa gimana? Jadi nggak bisa nih kata saya. Ini kok nggak bisa ya kak? Terus itu kamu salah tanggalnya. Oh, berarti saya